Ya, jika tadi Bu Vivi mengatakan bahwa gangguan jiwa, gejala gangguan jiwa ini tidak mungkin muncul tiba-tiba, pasti sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Tapi apakah sang suami ini juga sebenarnya sudah melihat? Pak Nofri, berdasarkan wawancara begitu ya dengan sang suami ini, apakah memang keseharian dari sang pelaku ini normal selama beberapa waktu terakhir atau sebenarnya sudah ada gejala-gejala aneh ini, Pak? Jadi memang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu psikolog gitu ya, bahwa memang di hasil wawancara kita terhadap pelaku memang ada kondisi-kondisi yang berpikir lompat-lompat yang tidak saatnya sistematis, saatnya lompat-lompat gitu. Kayak misalkan pada saat dia bercerita mengenai mengasuh, tiba-tiba muncullah halusinasi, misalkan dapat bisikan, bahkan ada satu kondisi di mana tiba-tiba dia sujud gitu ya, sujud yang membuat kondisi itu terdistrak lagi cerita awalnya kayak gitu. Memang kondisi itu terjadi sebenarnya pada saat kita asesmen. Dan terkait suami gitu kan, memang ada beberapa kondisi di mana suami beberapa kali melakukan penenangan ketika sang istri emosi. Tapi kan memang mungkin karena suami tidak paham apa itu schizofrenia gitu kan ya. Okay. Jadi mungkin beliau menganggap itu adalah sebuah emosi yang biasa gitu kan. Penenangan Akhirnya seperti apa, Pak? Penenangan ada seperti apa waktu itu kondisi yang sempat terjadi dan diceritakan si suami? Ya, biasanya suami itu mengajak diskusi ketika emosi, bahkan ada satu adegan sempat memukul gitu kan. Suami merangkul gitu ya. Jadi ingin merangkulnya dia gitu kan. Jadi memang dari hasil tadi wawancara saya dengan suami, memang suami cukup sabar menghadapi beberapa kondisi-kondisi temperamental. Gitu. Ada kondisi-kondisi temperamental sebenarnya yang dilakukan oleh si pelaku gitu kan, sehingga si suami akhirnya melakukan sebuah tindakan yang salah satunya memeluk, bahkan karena beliau juga paham mengenai agama gitu, jadi pendekatan agama itu dilakukan oleh si suami. Jadi sang suami ini apakah sebenarnya mengetahui, Pak, bahwa sang pelaku ini memang ada gangguan jiwa atau mungkin sudah pernah membawakan ke psikolog atau diberikan obat penenang, atau sudah berapa lama sih sebenarnya ini, Pak, kalau berdasarkan keterangan suami? Iya, jadi memang suami sebenarnya pernah tadi ingin mengajak ke psikolog, tapi memang pelaku tidak ingin gitu. Tapi akhirnya karena suami juga bisa menenangkan, karena kondisi kadang-kadang lompat gitu, tiba-tiba dia emosi dan akhirnya netral lagi, dan itu jedanya lama biasanya. Kejadian itu sebenarnya jedanya lama kayak gitu. Jadi tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Informasi yang saya dapat tidak pernah melakukan pemeriksaan, dan bahkan mungkin suami tidak terkait penyakit schizofrenia itu mungkin itu tidak bisa terdetek oleh beliau gitu. Asik gitu. Ya, Bu Vivi, ini kan artinya mungkin sang suami tidak menyadari ya, mungkin saja ya sudah istri temperamen begitu. Jadi penenang hanya dengan secara agamis atau apa. Tapi bagaimana kemudian ada batasan kita menyadari satu orang ini temperamen atau memang sudah mengarah ke gangguan jiwa sebenarnya? Mendeteksinya bagaimana? Sebetulnya ketika kita mendeteksi anggota keluarga atau orang terdekat kita nih ada yang memiliki suatu perilaku berulang dan ada risiko membahayakan, itu kita jangan ambil risiko, lebih baik kita bawa konsultasi. Dan orang dengan schizofrenia itu salah satu gejalanya adalah tilikannya buruk, alias dia tidak sadar dia sakit. Jadi tidak akan dengan sukarela mau datang ke psikiater atau ke psikolog karena merasa aku tidak apa-apa. Nah, ketika kondisi sudah semakin berat, semakin sulit untuk membawa berobat. Dan semakin kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam otaknya, di dalam proses berpikirnya, semakin terganggu. Oleh karena itu memang ini kita perlu aware sekali bahwa masyarakat sangat perlu paham mengenai gangguan jiwa. Dan ketika ada tanda-tanda yang mengarah kepada gangguan perilaku, gangguan emosi, gangguan pikiran, itu segera konsultasi. Jangan ragu, jangan kayaknya stigma nih kalau ke psikiater dikira orang gila lah, dikira nggak waras dan sebagainya. Buang semua stigma itu, lebih baik kita memeriksakan diri agar anggota keluarga sehat dan aman. Itu paling penting daripada kita sibuk dengan stigma dan merasa oh ya ini cukup dengan hanya rajin beribadah, kita perkuat iman, tapi itu sama kayak kita punya sakit kanker terus kita hanya fokus beribadah tidak berobat. It won't go away sendiri. Jadi harus berobat. Yang menjadi hal yang juga memilukan adalah Bu,
ketika sang ibu ini melakukan pembunuhan atau penusukan terhadap sang anak, ini ada anaknya yang kecil, ini menyaksikan langsung. Usia masih 1 tahun 7 bulan kalau tidak salah ya. Penjelasan seperti apa yang bisa diterima akal begitu ya? Sang ibu ini bahkan bisa membunuh anaknya di depan anak bungsunya atau anak yang paling kecilnya ini sendiri. Buat orang yang tidak mengalami skizofrenia, buat kita yang sehat, tidak ada penjelasan yang make sense, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Karena akal berpikir orang dengan skizofrenia berbeda sama kita. Mungkin saja ada pemikiran-pemikiran tertentu yang diyakini oleh si pelaku bahwa dengan melakukan tindakan tersebut justru itu adalah hal yang terbaik. Justru itu hal yang akan membawa kebahagiaan anaknya mungkin. Gitu ya, tentunya dengan pemeriksaan. Artinya cara berpikirnya akan sulit kita pahami. Karena cara berpikir kita adalah cara berpikir yang sehat, yang normal, yang tidak terganggu. Sedangkan pada orang dengan skizofrenia itu ada imbalance neurokimiawi di otak. Jadi di otak kita ada neurotransmitter, neurokimiawi yang pada skizofrenia itu ada hiperaktivitas atau ada kelebihan aktivitas dopamin di otak. Tapi skizofrenia ini kan pasti ada levelnya begitu Bu. Bagaimana jika ternyata ditemukan misalnya hasil tes kejiwaan dia mengidap gangguan jiwa tapi ternyata kadarnya tidak separah itu. Artinya dia masih sadar ketika melakukan pembunuhan begitu. Tapi mungkin untuk alibi jangan-jangan pura-pura gangguan jiwa, pura-pura gila begitu ya supaya tidak terkena jerat hukum yang berat begitu. Mungkinkah itu terjadi Bu? Kasus maling gering atau berpura-pura sakit gitu ya, berpura-pura sakit gangguan jiwa itu ada dan bisa terjadi gitu ya pada kasus-kasus kriminal. Nah, untuk menegakkan apakah orang tersebut sadar saat melakukan aksi kriminalnya, itu memang perlu pemeriksaan. Artinya ada pemeriksaan oleh tim psikiatri forensik biasanya untuk menegakkan visum psikiatrikum, itu bahkan kalau perlu dirawat selama minimal 14 hari untuk melihat apakah orang ini berpura-pura, ibaratnya pura-pura tidak waras, pura-pura halusinasi, atau memang betul. Nah, itu akan ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus prosedurnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa di saat melakukan aksi kriminal, dia dalam kondisi sadar penuh terhadap tindakan dan konsekuensinya atau tidak gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa serta-merta bilang aku gangguan jiwa, aku skizofrenia. Tidak bisa menggunakan insanity defense atau pembelaan diri bahwa dirinya tidak waras. Apalagi kalau ternyata hasil asesmen ternyata dia tidak mengidap gangguan jiwa, itu penjelasan apa yang bisa membuktikan bahwa si ibu ini tega bisa membunuh anaknya sendiri Bu? Tentunya kita harus menunggu hasil pemeriksaan ya untuk memastikan seperti itu ya. Karena kalau ternyata terbukti tidak mengalami gangguan jiwa ya tentunya akan perlu dicari motifnya apa. Itu tim penyidik yang akan lebih ahli ya menggali motif. Tapi yang saya lihat di pemberitaan juga kesulitan untuk menggali motifnya ketika memang ada gangguan dalam proses berpikir atau lompatan-lompatan ide tadi ya. Perubahan perilaku yang akan mengganggu proses penggalian motivasi itu. Baik, Pak Nofri, ini terakhir bagaimana kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya? Ini kan sudah mendapatkan keterangan juga dari sang suami maupun sang pelaku, Pak. Iya, terkait memang tupoksi kita adalah perlindungan anak, gitu. Kita fokus pada hari ini bagaimana pemenuhan hak anak, terutama pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Kebetulan kita bawa anak ke rumah aman dan hari ini sudah kita serahkan. Sebelum kita serahkan pun kita melakukan asesmen terhadap para keluarga, sehingga kita juga ada penguatan juga bahwa anak hari ini perlu pendampingan khusus sebenarnya. Karena kita tidak tahu bahwa anak ini melihat langsung atau tidak karena memang peristiwanya memang peristiwa tertutup gitu ya. Kalaupun memang dia melihat langsung, butuh sebenarnya situasi yang intens bagi keluarga, bagaimana bisa mengalihkan pikiran-pikiran tersebut. Jangan sampai peristiwa hari ini menjadi sebuah peristiwa yang bisa membahayakan di masa yang akan datang. Terus hari ini memang kita sudah serahkan kepada pihak keluarga dan kita juga mendorong walaupun si ibu pelaku sebagai pelaku tapi dia masih punya hak untuk melakukan dibela hak-haknya gitu. Jadi kita juga melakukan pendampingan hukum sebenarnya dengan Dinas DP3A dengan Polres untuk pendampingan hukum terkait bagaimana hak-hak seorang pelaku tetap masih bisa
berlaku gitu. Oke. Dan fokus kita hari ini bagaimana anak tumbuh kembangnya bisa menjadi normal. Oke, baik. Terakhir Ibu Vivi, bagaimana kemudian untuk masyarakat, ini mungkin edukasi untuk masyarakat supaya ini tidak bisa ada orang-orang kecolongan lagi nih terkait dengan adanya gangguan jiwa ini, terutama orang terdekat kita. Iya, untuk masyarakat penting sekali untuk mengedukasi diri tentang gangguan jiwa, apa saja gangguan jiwa dan bagaimana gejala-gejalanya. Dan bagi masyarakat juga perlu aware apabila ada anggota keluarganya yang memiliki perubahan pada 3P. Perubahan pikiran, perubahan perasaan atau emosi, pola emosi dan juga perilaku. Baik. Ketika ada perubahan-perubahan ini segera coba bawa untuk berkonsultasi agar diperiksakan kondisi kesehatan jiwanya. Baik, terima kasih Ibu Vivi dan juga terima kasih Pak Nofrin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak dan juga Ibu, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Agita, perbincangan cukup menarik. Ini bisa menambah informasi kita dan juga kewaspadaan. Tapi kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.